Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wah, kali ini kita bakal ada narasumber yaitu Chamar Hainda dan Rena dari Mojang Jajaka dan juga influencer. Sambil menunggu atau memang sudah ada ya? Nah, sudah ada. Kita sapa-sapa dulu ya. Halo Kang Camar dan Teh Rena, apa kabarnya? Halo, Halo, Assalamualaikum. Sampurasun. Alhamdulillah baik. Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas nama Disparbud nih Kang Camar dan Teh Rena bisa mau atau bisa jadi narasumber nih dalam kegiatan streaming kali ini dalam acara Sarasehan Sharing Rame seputar Ramadan. Kali ini topiknya produktif selama bulan Ramadan karena dilihat-lihat di sosial medianya nih Kang Camar sama Teh Rena aktif banget ya, mau selama pandemik juga masih terus berkegiatan, selama bulan Ramadan walaupun baru-baru juga masih terus berlanjut. Dan saya ucapkan juga mewakili Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, terima kasih kepada Ars University yang telah bekerja sama nih, yang sudah menyiapkan live streaming kali ini. Kita live ada di Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, terus di YouTube-nya juga, dan juga pastinya di Instagram Ars University. Kang Camar apa kabar? Kayak lelah sekali nih. Alhamdulillah baik, luar biasa. Iya nih, tadi habis kebagian jam malam. Jadi kalau di kantorku tuh ada 4 shift. Dari jam 5 subuh sampai jam 1 siang, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, dari jam 1 siang sampai jam 9 malam, dan yang paling malamnya itu adalah dari jam di hari keempat ya. Di hari keempat itu jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi. Dan jam 6 paginya kita Wow, harus live di padat kadang-kadang bisa sampai ya. ke 4 TV, dan itu bikin dari tidur langsung harus melek gitu, dan agak ini juga Oh sih, gitu. tapi it's okay Ngomong-ngomong kalau kerja di mana nih Kang Camar? Kan nggak semuanya pada tahu nih. Atau misalkan ada yang dari Ars nonton nih. Dari mana Kang Camar kerjanya? Dari tadi ngomong TV itu alhamdulillah gimana aku nih? apa ya. Alhamdulillah ini apa ya, it's something that I really waiting for, bener-bener sesuatu yang aku tunggu banget gitu. Nggak nyangka bisa lolos juga di salah satu perusahaan media terbesar di Asia Tenggara jadi reporter. Dan ini Widih. betul-betul apa ya, kayak my dream job gitu, betul-betul pekerjaan yang emang aku pengen gitu dari dulu. Dan aku nggak pernah menyangka, aku nggak pernah meragukan kuasa Allah gitu ya. Tapi yang aku kaget itu kenapa timingnya tuh bisa secepat ini, karena berdasarkan pengalaman teman-temanku dan seniorku, biasanya untuk ada di titik ini kan kita harus bertahap dulu ke mungkin media Coba lokal dulu ya dulu, ke stasiun TV ya, mana. Ya, stasiun ini TV tuh lokal dulu, fresh tapi ini langsung ke. graduation terus langsung dapet ya. Iya, dan ini keterimanya adalah sebelum sebelum apa? Sebelum wisuda. Jadi kerja dulu baru Wah, wisuda gitu. Jadi luar alhamdulillah sih biasa. sudah nggak sangka, dan ini suatu kesempatan yang luar biasa bisa ketemu sama teman-teman semua, Akang Teteh lagi, bisa ketemu sama Teh Diana, teman-teman di Sparkwood, Ash University, dan juga Teh Rena juga udah lama kita nggak ketemu, luar biasa, makin sumringah aja nih. Ya, aku sempat denger-denger nih Iya, ada makin kabar bahagia cantik di Teh ya. Rena, tapi kayaknya nggak cerita nih ya. Iya. Apa ya, Mak? Wah,
Kabar Apa bahagianya nih? kayak Nggak banyak tahu tuh nih. abang Kalau Teh kebagian ini Rena Teh Rena sibuk masih apa nih sehat, masih sekarang? bahagia nggak? Bentar, ini kabar yang mana dulu ya? Kabar yang mana dulu Kabar nih? yang Wah, mana dulu? Jawab ya, ya. Kalau karena Heeh. sekarang alhamdulillah. hampir kayak bikin konten gitu, alhamdulillah rezekinya mungkin ya. Karena kan waktu itu sempat kerja di Mm-mm. kantoran atau apa, tapi kayak lebih enjoy pekerjaan seperti ini. Hampir tiap hari bikin konten 1 sampai 4 konten tiap hari, biarpun capek sebenarnya. Jadi jangan berpikir Mm-mm. kalau bikin konten itu nggak capek karena capek banget. Gampang. Itu Dan ternyata capek iya, banget ya. susah banget kan kalau yang tahu itu. Jadi alhamdulillah tiap hari bikin konten. Terus yang lebih ke situ sih, jadi lebih ke mengeksplor diri. Apa aja sih yang mau kita share terhadap sosial media, terus masyarakat dan lain-lainnya gitu sih. Iya, apalagi di masa pandemik ini ya, sekarang semua serba digital. Kayak contohnya ini ya, gitu. Kita nggak harus datang ya ke soreang ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung gitu. Tapi dengan cara Iya. seperti ini pun kita bisa melaksanakannya. Sekali lagi terima kasih loh Ars ya, Ars TV. Tapi ikut instansi mana Teh Rena atau secara personal aja untuk buat konten kreatornya? Sebenarnya kalau sekarang kan jadi mitra pemerintah juga nih bareng di Sparbud. Kan waktu itu gabung Hmm. jadi influencer. Alhamdulillah dipercaya jadi Oh ketua iya, ketua juga. influencer ya Teh Rena. Iya, karena kan biasanya kalau content creator itu lebih ke apa ya? Nggak formal gitu, tidak terikat dengan instansi manapun. Tapi kalau Rena pribadi, selain kita bisa mempromosikan usaha-usaha atau UMKM yang ada di Kabupaten Bandung ataupun Jawa Barat, Rena juga ingin kayak memanjangkan promosi dari apa ya program kerja pemerintahan Kabupaten Bandung ke depannya. Jadi nggak cuma konten kreator nggak cuma tentang jualan aja makanan, skincare dan lainnya, tapi kita juga sebagai konten kreator bisa mengedukasi masyarakat yang lebih gitu. Makanya kenapa Rena memilih influencer jadi mitra pemerintah gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak, Teh Rena. Semoga dengan adanya influencer-influencer dari influencer nih anggota-anggotanya bisa membantu untuk promosi mau itu dari segi pariwisatanya, ekonomi kreatif, pokoknya dari segala hal sih ya, segala bidang ya, destinasi semuanya ya. Luar biasa kan, kayak dari perkenalan aja nih gitu. Sebetulnya kayak Kang Camar sama Teh Rena tuh udah pada tahu, tapi kita bincang-bincang mungkin udah lama nih nggak ngepoin story-storynya Teh Rena sama Kang Camar karena mungkin titik-titiknya kebanyakan. udah udah terlihat sangat padat ya. Kalau selama bulan puasa ini baru hari keberapa ya? Kalau dari selama bulan puasa ini, Kang Camar memang sudah sibuk live kan ya, sudah jadi reporter. Kalau tahun sebelumnya sibuk apa sih Kang Camar? Bulan puasa tahun lalu produktifnya ngapain aja selama bulan puasa? Iya. Halo, ini kedengeran nggak? Tadi soalnya agak putus-putus. Kedengaran, kedengaran. Oke. Jadi kalau aku sih kan ini sebenarnya produktif. Aku pernah diundang juga di acara yang sama juga terkait dengan tema yang sama gitu. Terkait dengan produktivitas selama bulan puasa dan juga saat pandemi gitu. Dan memang kalau aku pribadi sih dari kalau tahun lalu ya itu bedanya aku ingat banget lagi skripsian. Jadi kebetulan skripsian aku tuh lagi apa terkait dengan promosi budaya di Thailand dan aku terpaksa harus pulang ke Indonesia waktu itu harus dipulangi dan nggak bisa balik lagi karena COVID gitu. 3 hari aja aku telat pulang ke Indonesia dan itu nggak bisa pulang karena Thailand negara langsung lockdown sesuai perintah raja. Nah Wow, dari sana berarti tahun itu lalu lagi ya di Thailand ya. tahun lalu dan itu bikin stres juga kenapa karena ibaratnya data yang kita ambil di Thailand tuh belum dapat semuanya tapi kita udah dibangi duluan gitu akhirnya yang bikin produktif itu adalah dengan skripsian gitu jadi waktu itu benar-benar hampir tiap hari nge-email KBRI kemudian juga nge-email teman-teman apa teleponan sama teman-teman Thailand yang ada di sana gitu buat wawancara segala macem dan tantangannya yang bikin aku jadi produktif adalah pada saat itu jadi aku harus translate dari bahasa Thailand ke bahasa Indonesia baru ke bahasa Inggris untuk dibukukan di apa di scholarship library gitu di kampusku gitu dan itu bikin ya mau nggak mau kita jadi belajar gitu ya jadi belajar mau belajar bahasa Thailandnya jadi belajar bahasa Inggrisnya juga gitu dan mungkin emang Hmm. tantangan apa ya untuk produktif itu adalah sebenarnya niat sih kadang-kadang kalau misalnya kita udah nggak niat atau bahasa Sunda nama kahayang gitu
cara menumbuhkan kahayang itulah yang susah gitu. Kadang-kadang aduh malas gitu. Aku juga Niatnya pernah ya. biasa sampai semua, iya pasti pernah merasakan yang namanya kahayang gitu, pengen gegelehan atau segala macam gitu, itu sih tantangannya. Dan kalau untuk di tahun ini alhamdulillah karena kerja mungkin ya, jadi mau nggak mau dipaksain aja, suka nggak suka ya harus gitu kan. Kalau misalnya aku selama di Jakarta ini bukan bulan ketiga aku di Jakarta, dan ini turun 5 kilo, bener-bener sibuk segala macam, kerja 4 hari, libur 2 hari, jadi liburnya tuh 4 masuk kerja, 2 hari libur, dan 2 harinya itu juga aku nggak pakai libur, jadi aku pakai untuk kerjaan sampingan kayak ada endorsement segala macam yang memang ada urusan di Bandung, terus dikerjain di sini, ataupun yang memang kontrak-kontrak baru yang baru desain di sini. Jadi ya ibaratnya karena aku merasa ini jiwa mudanya masih berkobar, jadi kalau misalnya kita bisa kerja sambil meningkatkan kualitas diri sambil nyari rezeki juga gitu di kota orang, kenapa enggak gitu. Workaholic banget ya Kang Camar ya. Jam Keren banget ya. liburnya, waktu liburnya, masih tetap dipakai buat endorse. Tetap maksudnya tetap mempertahankan eksistensi juga ya walaupun dalam kesibukan luar biasa. Jadi tahun lalu udah padat dengan skripsi dan lain sebagainya, dan juga ke Thailand ya, luar biasa. Semoga ke tahun ini berarti nggak bisa ke luar negeri ya karena udah ada pekerjaan tetap ya. Nah, ini mungkin nanti bisa dibicarakan lah, karena sejujurnya aku juga agak bimbang juga antara tahun ini tuh antara bekerja dengan beasiswa yang aku terima di Thailand. Aku bingung. Jadi itu betul-betul bersamaan sekali sih pengumumannya kan. Kalau yang itu aku ingat banget 1 Februari, dan yang beasiswa Thailand ini di tanggal 3 Februari. Dan aku mikirnya, aduh pilih mana dulu ya? Karena dengan segala kita udah mikir, aku udah salat istikharah juga. Jadi kayaknya lebih baik kerja dulu. Karena kalau misalnya kuliah lagi terkait dengan pandemi sekarang, terus juga aku masih punya keluarga, punya 2 adik lagi, terus bapakku pensiun segala macam, dengan segala pertimbangan itu, pertimbangan keluarga, pertimbangan keamanan juga, jadi it's okay, kerja dulu gitu, mungkin jalannya di sini gitu. Iya nih, luar biasa ya kesibukannya. Ini bukan sangat produktif lagi ya, ini terlalu produktif ya. Iya ekstra ya, luar biasa nih. Sebelum nanya ke Teh Rena nih, mau sapa juga teman-teman yang udah nonton di mana nih, di Instagram, terus ada di YouTube juga. Katanya nih Teh Rena sumeringah banget, kata Teh Uswatun katanya gitu. Wah, pinilih-pinilih yang paling bagus, anu bagus nak cena ini. Udah banyak yang komen juga nih di apa? Nggak, komennya cuma untuk ngerespon aja, belum ada, nggak mau pada nanya deh kayaknya. Atau masih kita bincang-bincang dulu aja katanya. Drill manusia-manusia produktif dalam satu frame katanya. Ada banyak yang nonton juga di Instagram ya. Nah kalau nih tadi Kang Camar udah nih, kalau Teh Rena gimana kesibukannya selama bulan puasa kemarin, dan mungkin persiapan di bulan ini seperti apa? Kan kalau tadi Kang Camar itu ya udah apa namanya, fokus di reporternya. Nih kalau Teh Rena nih versi perempuannya, apakah ada masak-masaknya di rumah? Atau kamu memang masaknya dibikin konten gitu, jadi buat referensi. Kadang kan buka sama sahur selama 30 hari berturut-turut tuh kayak jadinya bingung, padahal kita makan tiap hari nih gitu. Atau mungkin Teh Rena sudah ada buat kontennya. Gimana nih Teh? Ada dong. Jadi kalau cerita dulu yang lalu ya, masih inget banget kalau tahun lalu masih kerja di kantor di Kadin Jawa Barat, dan waktu itu lagi pandemik juga, dan waktu itu karena udah pandemik WFH, otomatis ada uang makan yang dikurangi. Nah gaji kita kan agak terpotong juga, makanya waktu itu belajar juga buat punya usaha gitu, healthy food. Waktu itu jualan kolagen dessert namanya, terus masak sendiri, ngepack sendiri, bener-bener marketingnya sendiri, nganterin sendiri pakai motor ke daerah Bandung Raya semuanya. Dari situ belajar bisnis sendiri, dan dari situ juga karena Rena waktu itu resign, akhirnya Rena baru belajar endorse tuh tahun kemarin. Makanya inget banget bulan puasa itu adalah masa-masa dimana Rena belajar bikin konten. Baru tahun kemarin belajar bikin konten tuh. Makanya kalau tahun kemarin emang keinget banget sih bulan puasanya, emang dipaksa untuk produktif supaya
ada cuan ya. Nah, kalau tahun lalu sih seperti itu kan ya, skripsi udah beres kan, Rena skripsi udah beres, terus kerjaan waktu itu resign, akhirnya berbisnis. Bisnis itu sih yang menurut Rena berat. Kenapa? Karena sebelumnya belum pernah bisnis, tapi karena dipaksa oleh keadaan, jadi belajar masak sendiri, cari-cari resep, belajar juga marketing, belajar juga gimana bikin konten ya. Kalau tahun lalu seperti itu, alhamdulillahnya dari Ramadan tahun kemarin akhirnya berkembang nih. Jadi tiap hari bikin konten, alhamdulillah karena tahun kemarin juga banyak UMKM, usaha-usaha dan brand-brand yang mulai tertarik untuk apa ya, menjadikan Rena call atau influencer yang buat mempromosikan produknya gitu. Kalau tahun sekarang sih karena udah terbiasa bikin konten ya tiap hari bikin konten terus sih. Cuman Rena kayak bikin schedule sampai 30 hari ke depan itu kita bikin apa aja nih konten tiap harinya. Terus udah ada beberapa jadwal juga brand apa hari ini, terus minggu ini brand apa kayak gitu sih. Kalau bulan ini alhamdulillah ada. Jadi ini Gitu. buat calon ibu-ibu untuk para wanita, kata siapa wanita cuman bisanya ngabisin duit mulu buat skincare. Ih, cewek juga bisa produktif ya dengan Rena pengalamannya juga kayak tadi kata-kata ya dipaksa oleh keadaan ya gitu. Jadi Iya. perempuan itu harus bisa produktif dong gitu. Walaupun lagi kondisinya seperti itu, otak bisnisnya jalan ya gitu. Jadi jangan Ya. berpikir, aduh susah cari kerja, harus kerja kemana, banyak yang PHK, banyak tuh buktinya gitu peluang-peluang juga yang memang lebih dipercaya adalah rezeki itu sudah ada yang mengatur ya. Iya, betul. Nih, buat Arena lagi. Kan dari tadi tuh bilang udah banyak kegiatannya, terus udah kayak mencoba bikin konten, bisnis, sempat bekerja juga gitu. Kenapa sih harus tetap produktif gitu? Menurut Teh Rena, kenapa sih gue harus produktif gitu? Apalagi cewek gitu. Padahal kan ibaratnya di rumah aja juga bisa gitu. Hmm. Oh iya, oke. Kalau menurut Rena, kenapa kita harus produktif? Karena kita tiap hari hidup harus punya tujuan. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Menurut Rena, apa ya? Kita hidup sebagai manusia itu harus melakukan sesuatu. Ketika kita tidak melakukan sesuatu, untuk apa menjadi manusia gitu. Dan Rena tiap hari, alhamdulillahnya tiap hari punya tujuan hidupnya apa gitu. Oh iya, hari ini kita bangun, kita bersyukur kepada ya Allah Subhanahu wa taala, hidup dan apa ya menurut Rena produktif itu adalah bentuk dari rasa syukur kita terhadap Tuhan karena telah memberikan indera-indera yang masih sehat gitu. Kalau kita misalkan diem aja di rumah aja tapi tidak melakukan apa-apa itu menurut Rena bentuk rasa tidak syukur ngapain melakukan sesuatu yang banyak itu satu. Yang kedua, kalau kita nggak produktif apalagi di masa pandemik sudahlah habis ya masa-masa dan dompet kita semakin menipis jadi harus produktif. Betul Kang Camar ya? Betul. Gitu. Gitu sih kalau Rena jadi kayak bentuk rasa syukur aja sih kalau kita nggak produktif ya buat apa gitu hidup Ngapain masa hidup diem ya? aja asli. Kalau aku pribadi gitu jadi kalau kayak tiap hari karena aku tipe orang itu nggak bisa diem di rumah bener nggak bukan nggak bisa diem di rumah sih tapi di rumah juga harus melakukan sesuatu salah satunya bikin konten karena kan bikin konten itu nggak perlu di luar rumah nggak perlu di outdoor juga tapi di dalam rumah kalau kita kreatif kalau kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekeliling rumah kita juga bisa bikin konten yang bagus dan bisa menghasilkan gitu. Berarti di mana ada produktif di situ harus kreatif ya Teh. Betul. Nih, kalau versi Kang Camar gimana nih? Kenapa sih harus tetap produktif gitu? Versi Ya. cowok Kalau atau menurut versi aku Kang kita Camar deh? harus tetap produktif. Kalau untuk aku pribadi ya, aku tuh kalau pengen sesuatu, kalau aku pengen A, aku pasti bakal seusaha mungkin untuk dapetin A gitu. Dan menurut aku dengan produktif itu adalah salah satu tangga yang aku apa ya, yang aku langkahi untuk dapetin goals itu gitu. If I wanna have something, I will do my best gitu. Dan terkait dengan beberapa pencapaian dan juga hal-hal yang aku dapat di usia 22 tahun ini juga karena aku selain juga pertama juga dipaksa oleh keadaan, kadang-kadang kita tuh muncul ide-ide itu muncul sisi produktivitas itu ketika justru manusia itu terdesak gitu.
Kita Betul. dan itu bikin kita semakin ke-trigger gitu. Jadi ketika hidup punya penuh tantangan, terus penuh masalah, jadi itu nggak apa-apa. Justru itu semacam pendewasaan diri. Bahkan maksudnya besi aja tuh kan biar dibentuk tuh harus ditempa dulu kan, harus dibecek-becek gitu. Nah kita juga sama gitu. Dengan produktif itu bikin apa ya? Bikin diri kita lebih mudah lagi untuk mendapat sesuatu yang kita gapai gitu. Dan yang paling penting adalah dengan produktif itu kita jadi nggak buang-buang waktu. Karena aku selalu percaya bahwa usaha kita itu pasti berbanding dengan hasil yang akan kita dapat nanti. Toh pun misalnya kita udah usaha, oh tapi kenapa ya hasilnya gini? Percaya bahwa Allah tuh bakal ngebales di aspek yang lain gitu. Itu. Oke, luar biasa. Ini kayaknya sama ya, workaholic juga dan kayak kuat teguh pendirian ya. Gue pengen A, gue harus dapet A gitu ya. Pokoknya Ya, kalau belum dapet tuh, harus sampai dapet aja ya. betul. Nih, Kalaupun nggak dapat tuh, maksudnya gini, lebih baik kita sedih karena kita gagal daripada kita sedih karena kita nggak menyesal, nggak pernah mencoba gitu. Lebih baik gagal Betul, daripada aku tidak pernah jadi mencoba sama sekali. terbanglah Iya, keren-keren. apapun kita jatuh, kita akan jatuh betul. di antara bintang-bintang, betul? Tuh, Betul, bener betul. bidadari Moka Nah, tuh ya. nih karena Kang Jamar sebagai reporter di Instagram ada yang nanya ini dari @anindita Asya, kata Kang Camar, aku tadi pagi nonton live reportnya, katanya gimana rasanya masuk TV nasional. Wah, ini Oh, pertanyaannya wah, kayak mungkin euforianya kali ya, udah mungkin tadi apa ya yang ditunggu-tunggu gitu, yang dinanti-nanti untuk iya, pekerjaannya yang memang sesuai passion gitu. Gimana sih iya. rasanya gitu? Bisa bisa Jadi ya, sharing nggak sih produktivitas selama bekerja sebagai reporternya? Kan tadi jam iya. kerjanya udah, di lapangannya apakah ada keriuhan yang di luar ekspektasi? Pasti Wah, itu banyak udah sih. pasti sih. Karena kan orang tuh mikirnya reporter tuh ya udah tinggal gampang kok, tinggal ngomong doang laporin beres. Enggak gitu. Ketika kita kita tuh di plotting tuh tiap hari berbeda. Kadang-kadang aku hari ini bisa di istana presiden, tapi besok aku bisa ketemu sama tukang mulung gitu. Kadang-kadang hari ini aku bisa ke KPK, tapi nanti nanti siang mar geser ke ada banjir, ada kebakaran. Dan itu kita harus benar-benar secara cepat kita bikin riset lagi. Oh, ada apa nih? Karena kan nggak mungkin seorang reporter atau jurnalis itu kosongan gitu datang ke suatu tempat terus nanya-nanya, nggak mungkin. Kita harus lihat dulu apa yang terjadi segala macamnya, dan ketika kita nanya narasumber biar kita nggak kelihatan kurang pintar gitu. Jadi kalau misalnya nih Mar besok wawancara ini ya kepala Badan Penanggulangan Bencana terkait dengan bencana di banjir Kebon Pala atau di Jakarta Selatan gitu. Nah, aku nggak mungkin langsung datang dan langsung nanya gitu. Kita harus riset dulu apa masalahnya, terus nanti mau nanya apa gitu. Jangan sampai pertanyaan yang kita tanyakan itu adalah pertanyaan yang sebenarnya kurang penting ataupun sebenarnya udah ditanyakan dengan oleh media lain dan udah basi gitu. Itulah kenapa namanya berita itu harus aktual gitu. Betul-betul harus Iya, iya, terbarukan gitu. Dan betul. rasanya masuk TV nasional, aku tuh itu sebenarnya emang cita-cita aku dari dulu sih. Emang aduh Allah tuh baik Wah, banget. luar biasa. Jadi waktu kecil tuh, waktu aku umur 4 tahun aku masih di Padang. Kebetulan sebenarnya kan aku dari keluarga kurang. Jadi aku merasa orang tua aku tuh kayaknya nggak pernah bahagia gitu. Karena menurut aku aspek ekonomi adalah salah satu hal yang mempengaruhi kehidupan gitu. Dan aku mulai dari sana Kebahagiaan mulai juga ya. mikir, dan bahkan dari aku dulu tuh aku lihat ibu aku tuh kalau misalnya lihat berita dulu tuh masih zamannya siapa ya, Rosiana Silalahi, terus Putra Nababan waktu aku masih kecil, dulu namanya Seputar Indonesia, tapi sekarang kalau udah integrasi MNC Group jadi namanya Seputar iNews di RCTI. Nah, ibuku tuh kayak seneng aja gitu kalau misalnya lihat pembawa berita, dan itu jadi terpatri sampai aku besar. Oh, gue kayaknya jadi pembawa berita aja kali ya, keren juga tuh. Dan menurut aku jadi jurnalis tuh semakin tiap hari, dari hari ke hari itu pasti menambah ilmu kita gitu, karena jurnalis itu pasti belajar hal baru gitu, bukan cuma masalah kesehatan juga, ekonomi segala macam gitu, menambah knowledge kita gitu. Dan akhirnya pas aku kuliah, aku masih ingat banget waktu aku kuliah tuh kan aku nggak masuk SBMPTN atau SNMPTN. Jadi waktu itu bapakku minjem uang berapa juta gitu ke bank, berapa puluh juta, kayaknya 20 juta aku masih ingat, 2016, dan daftarnya aku kuliah. Dah dari sana aku mulai, aduh ini kayaknya aku harus buktiin bahwa aku bisa nih. Makanya aku salah satunya aku ikut Mojang Jajaka, terus aku kayak impian pengen ini di luar negeri, ke luar negeri, terus ke
sekarang gitu hal-hal yang aku nggak pernah nyangka aku ternyata bisa juga gitu ada di stage ini gitu, di titik ini gitu, dan rasanya tentunya senang gitu. Bahkan sebenarnya kesenangannya itu bukan untuk aku gitu, tapi aku lebih senangnya itu ketika aku ngelihat orang tua aku lihat aku gitu. Dan Oh, aku ingat banget live report pertama aku tuh apa ya? Menjadi 30 satu April kebanggaan tayang di, ya, Kang. ya, tayang di Lintas iNews. Jadi kalau di MNC Group itu kan ada iNews TV, MNC TV, Global TV, sama RCTI. Nah, kalau di RCTI seputar iNews, kalau di MNC TV namanya Lintas iNews. Dan aku pertama naik tuh di MNC TV, dan aku langsung bilang, Bu, coba nonton sama Bapak. Terus pas ditayangin tuh langsung muka aku, terus mereka langsung selfie, langsung segala macam, langsung ngabarin tetangga Oh, semuanya di Aku Balenda. sebahagia bangga. itu ya. Terima kasih Jadi kalau Serena. udah kejawab ya, perasaannya itu Oh, ya pas. mungkin bahagia itu pada lumrahnya, tapi menjadi satu kebanggaan Ya, juga ketika orang tua ikut bangga ya. betul, betul. Nih ada Karena aku ngerasa pertanyaan lagi bahwa nih hidup. Kang, lanjut lagi ya, boleh ya? Oh, Mungkin lanjut, lanjut. barusan Boleh, pertanyaan boleh, boleh. sudah kejawab ya. Kayak kalau Aku juga punya diceritain itu pertanyaan pasti baca luar lagi. biasa. Aduh, apa nih? Ini di YouTube-nya dari Rosalina Yulianti di YouTube. Nih pertanyaannya katanya kan bisa seproduktif ini nih, Kang Teh katanya gimana jaga kesehatannya di bulan Ramadan. Di Instagram pun juga sama katanya. Dengan produktif yang seproduktif itu gimana nih untuk jaga kesehatannya? Mungkin Teh Rena bisa jawab. Oke, makasih pertanyaannya sebelumnya. Jadi kalau di bulan puasa memang sebenarnya kalau aku pribadi eh, memang waktu yang paling pas buat kita meningkatkan metabolisme tubuh. Kenapa? Karena dengan berpuasa tubuh kita tuh kayak mereset lagi apa ya yang udah ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena saat berpuasa sel-sel tubuh juga kan ada beberapa yang mati tapi diregenerasi. Gila ya ini kayak dokter banget ya. Nah, kenapa kita harus makan makanan yang sehat, minum air yang cukup, terus tidurnya juga memang harus apa ya, lebih dari biasanya, bukan lebih dari biasanya, tapi kan biasanya kita begadang. Tapi karena kita sahur, otomatis kita tuh terpaksa untuk tidur lebih awal. Nah makanya bulan puasa nggak boleh begadang. Kenapa? Karena pas sahur nanti biasanya jadi ngantuk, mudah lapar. Terus harus banyak minum. Kalau aku pribadi sekarang minimal tuh 3 liter. Kenapa? Karena lagi bulan puasa, terus lagi program diet juga. Aku biasanya nih, aku ngasih tahu ya, aku beli botol ini satu setengah Ya, oh kirain liter. endorse nih. Enggak, Enggak, bukan enggak, ya. kalau ini kayak endorse. Jadi ini aku beli banyak di e-commerce juga. Ini satu setengah liter, jadi minimal 2 botol kayak gini. Terus minimal harus ada buah-buahan, sayur-sayuran. Intinya seperti itu, sih jaga kesehatan. Dan jangan lupa minum vitamin. Kenapa? Karena kalau sekarang apalagi plus pandemi kan, kita nggak tahu nih di luar ada virus apa, ada bakteri apa. Makanya kita selain menjaga makanan, menjaga pola tidur juga, kita ada asupan gizi lainnya. Dan yang paling penting jangan salah, kalau lagi bulan puasa itu harus olahraga. Karena menurut aku lagi saat berpuasa itu saat yang pas buat kita menaikkan massa otot, terus menurunkan massa lemak juga. Itu biasanya kalau Rena di jam seginian malah biasanya olahraga. Jadi sekitar 30 sampai 45 menit sebelum berpuasa. Jadi pas udah olahraga, mandi langsung buka puasa gitu. Kalau aku sih gitu. Nah, kan tapi kan Teh Rena seproduktif itu gitu. Gimana sih untuk Hmm. manage waktunya? Kalau Kang Kalau Camar tadi kan reporter udah ada plot-plotnya nih jam-jamnya dan walaupun di waktunya harus istirahat, beliau tetap produktif. Ada endorse endorse-endorse-nya gitu ya. Nih, kalau versi Terena gimana nih kan tadi katanya jangan begadang, tapi sedangkan mungkin kegiatan ada untuk manage waktunya. Kalau apakah misalkan kerjaan ada yang harus sampai malam atau dikejar deadline? Konten kan kadang memang kalau aku wah besok harus udah up nih, harus udah posting nih. bener-bener kalau aku pribadi punya agenda tapi aku naruhnya di sana di luar. Jadi itu aku kayak punya agenda per harinya jurnal jam segini jam 7 8 9 itu ngapain aja. Kan kita punya 24 jam ya, tiap orang tuh punya jam yang sama. Nah, aku ngebagi 24 jam itu ke 3 hal. 8 jam tidur, 8 jam kerja, terus sama 8 jam itu kegiatan kita pribadi. Jadi kayak kalau kerja itu benar-benar kita bikin konten nih 8 jam apa aja ya harus dimaksimalin. Misalkan hari ini kita ada endorse kayak hari ini aku
ada hampers, terus ada suplemen makanan juga. Nah, itu bisa nggak sih selama 8 jam kita kerjain? Kalau enggak, kita besokin lagi atau kerjain deadline sebelumnya. Nah, 8 jam ini waktu kita pribadi, kita bisa ngapain aja. Bisa nonton, terus bisa dengerin musik, bebas gimana kita. Cuman Bisa kalau me aku pribadi, time ya. iya, harus tiap hari itu harus ada me time. Kenapa? Karena supaya kita tuh nggak stres dong. Tapi kalau aku pribadi karena bikin konten itu aku suka, makanya ya waktu kerja sama waktu me time itu tuh ya disatuin aja gitu. Kalau aku pribadi seperti itu. Jadi di plot jamnya tuh ngapain aja sih gitu. Karena aku lupa juga, jadi harus ada pengingat gitu. Gitu sih. Tuh, buat teman-teman nih yang pengen produktif, tapi nggak semuanya mungkin diambil ini itu, wah segala macam. Tapi memang kalian tuh saran dari Teh Rena, kalian harus bikin agendanya biar istirahat cukup, makan juga teratur, dan juga tetap produktif. Nah, sebelum nanya-nanya lagi Ini sama Kang Camar dan Teh Rena, luar biasa nih, seru BTW sekali. ada jurnal di Pinterest, cari aja itu jurnal Ramadan atau self Hah? journal, itu tuh gampang banget, kalian tinggal cari di Pinterest terus print deh. Aku kayak gitu soalnya. Oke. Tuh, buat teman-teman informasinya nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut lagi, bakal ada iklan yang melewat dulu. Ini dia. Nidia, it's so lovely to be introduced to you. My name is Topaz Peretz. I am the founder and president of Asymmetry Movie Studios and Asymmetry University. So we will be providing 2 degrees, film production degree and screenwriting degree, both which will make you very successful in the film industry, especially here in Indonesia. Iya bener banget Arsnesia, jadi untuk kamu yang punya interest di bidang industri film nih, boleh langsung nanti daftar di program studi terbaru kita, di program studi film production dan juga screenwriting. Itu adalah hasil kolaborasi dari Ars University dan juga Asymmetric Movie University. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kalian bukan cuma belajar tentang teorinya aja, tapi nanti setelah kalian lulus akan langsung ditarik untuk kerja di atmosfer kerja industri film Hollywood. You Ars? Yes, we are. Nah, itu dia barusan iklan yang lewat. Melipir dulu nih dari iklannya Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Itu ada aplikasi Bandung Edun nih buat teman-teman yang lagi pada nonton, mau itu di Instagram ataupun di YouTube-nya. Untuk yang masih yang pakai Android nih, boleh langsung download aja buat informasi-informasi, mau wisatanya, mau di Kabupaten Bandung ada apa aja, semua info lengkap ada di Kabupaten Bandung. Atau buat teman-teman yang baru lulus SMA nih, bingung nih mau kuliah kemana, yang seneng perfilman tuh barusan udah ada jurusan barunya. Tadi mungkin sangat menjanjikan, mungkin ya nih kalau bisa lulus dari sana bisa langsung direkrut kerja. Yang penting berkualitas ya. Kembali lagi nih di Sarasan sharing rame seputar Ramadan dengan topik produktif selama bulan Ramadan bersama saya Dian Novita dan kedua narasumber saya yang cantik dan ganteng ini ada Teh Rena dan Kang Camar.
Teh Rana masih terkoneksi? Kang Camar tapi kayaknya nge-lag nih. Halo Kayaknya Kang Camar. kita Oh sulap. ya Kang Camarnya. Masih nge-lag nih. Nah Teh Rana ngomong-ngomong. Tadi ada pertanyaan nih di YouTube nih. Apa? Katanya dari Zulfa Putri. Langsung aja ya kita ke pertanyaan ya sebelum bincang-bincangnya. Kalau kita sharing atau ngobrol-ngobrol lagi tuh pasti bisa sampai 1 hari 1 malam ya Teh. Itu produktif. Bener. Nih tadi dari Zulfa Teh katanya ada ide bisnis nggak di bulan Ramadan ini? Wah, Nih sebagai konten kreator nih, ada nggak ide bisnis? sebenarnya banyak banget. Kalau Rena lihat ide bisnisnya dari siapa aja nih yang biasanya nge-endorse Rena apa aja. Nah, sekarang kebanyakan itu di hampers. Nah, kenapa? Karena hampers sekarang kan menurut Rena kalau kita makin kreatif itu makin bisa dikolaborasikan sama brand-brand. Misalkan nih, ada brand kerudung punya teman kita, ada brand misalkan makanan punya teman kita, terus ada frozen food misalkan. Jadi kita sebagai misalkan kita nggak pernah bisnis, ya udah tinggal satuin aja produk itu dan dibikin paket atau dibikin parcel ataupun hampers. Menurut Rena itu sekarang kan lagi banyak banget orang yang butuh hampers atau parcel itu. Kenapa? Kan banyak nih para pengusaha ataupun kita pengen ngirimin parcel ke teman, ke sahabat atau ke mertua mungkin ya, dan banyak banget itu yang mau. Ternyata sekarang makin banyak yang murah, start from ada dari 50.000 kemarin aku lihat, terus 80.000 sampai bahkan yang berjuta-juta. Nah itu kalian bisa apa ya, kolaborasiin lah bisnis-bisnis teman kalian ataupun UMKM ya, kalian tinggal satuin terus bikin packaging yang bagus, marketing yang bagus. Menurut aku itu salah satu peluang bisnis yang bagus sih sekarang gitu. Berarti ya memang peluangnya itu memang karena menjelang ke Lebaran nih ya, jadinya banyaknya memang hampers, malah Diana banyaknya ditawarin. Bukan Diana yang jualan, tapi harus beli ya, harus beli. Jadi gimana sama mau ini sih buka peluang? Sih mungkin ya, kue-kue kering. Terus kalau sekarang, karena aku ngelihatnya sekarang orang-orang dan dunia sih lebih ke green business, jadi bisnis-bisnis yang memang apa ya, ke kesehatan, terus intinya yang sustainable business gitu. Kayak kemarin aku pernah lihat kerudung-kerudung yang ternyata itu bisa didaur ulang ataupun tas yang bisa didaur ulang kayak gitu sih. Jadi apa ya, kalau menurut aku sepintar-pintarnya kita dan research sebanyak-banyak kalau buat bisnis gitu. Tuh, itu versi Teh Rena ya, bener-bener cewek banget, masakan, terus kerudung, pokoknya cewek banget ya, itu yang bisa dilakukan. Cowok juga sebenarnya nggak ada salahnya ya untuk melakukan hal itu gitu. Nih kalau versi Kang Camar gimana nih? Tadi pertanyaannya kata dari Zulfa Putri, kata ada ide bisnis nggak Kang di bulan Ramadan nih biar lebih produktif lagi? Oh, ide bisnis ya? Kebetulan aku adalah orang yang emang agak kurang bisa berbisnis atau dagang-dagang kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Teh Rena bisnisnya makanan, aku jadi konsumennya aja deh, nggak apa-apa, aku suka makan. Apa nggak beli ya kalau aku jualan? Iya. Cuman gini, kalau menurut aku pribadi, kalau bisnis itu yang sesuai, kita harus bisa tahu mangsa pasarnya itu kayak apa, dan juga kita harus tahu situasi dan kondisi sekarang seperti apa. Misalnya nih, kalau teman-temanku ya, ini bukan aku ya, cuman aku bercerita terkait dengan pengalaman teman-temanku yang bisnisnya sekarang udah sukses. Dia itu jadi memang pandai membaca situasi. Waktu itu kan waktu awal-awal pandemi itu ya, masker tuh lagi dibutuhin banget. Dan waktu itu masih jarang masker kain. Nah, dia tuh udah bikin tuh masker kain dengan dengan motif yang bagus gitu. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang dia settle gitu dan bertahan gitu. Artinya menurut aku yang paling penting ketika kamu punya ketika kamu punya kemampuan, terus kamu juga tahu tahu situasinya kayak gimana, nah kamu bisa tuh mengembangkan hal-hal tersebut gitu. Misalnya gini deh, kalau misalnya emang suka masak nih, nah ini kan lagi bulan puasa, cocok tuh buat bikin makanan-makanan untuk berbuka puasa gitu, yang tentunya ini kan maksudnya gini, kita juga harus ngeliat juga, oh aku pengen usaha makanan tapi kalau misalnya aku nih ya, aduh
si Eta dagang daharen juga orang ngedek gitu. Nah tapi tahu sendiri aku kan aduh masak aja aku nggak bisa ya Allah, masak air aja aku gosong ya nggak sih? Jadi harus disesuaikan dengan Iya, kemampuan iya. kita gitu. Kalau aku kayak Iya, 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 tuh. Luar biasa Kang Camar masukannya walaupun misalkan Kang Camar sendiri yang bukan tidak interest ke bisnis ya, tapi memang tidak terjun secara langsung untuk saat ini ya. Mungkin ke depannya untuk saat itu kalau misalkan Ini sudah bisa memilah-memilah waktunya nanti bisnis bisnis juga ya. Tadi dari boleh. Kang Camar dari pengalaman teman-temannya dan masukannya luar biasa nih Kang Camar tuh sangat-sangat kreatif ya gitu. Walaupun sibuk tapi tetap mungkin memperhatikan teman-temannya, tetap bersosialisasi ya walaupun kayak aduh hektik, Pastilah. sibuk ini, sibuk itu, tetap ya. Tiga nanti some ya, Betul. pisan. Karena aku harus Iya. beragam adalah Jadi buat teman-teman nih yang di bulan puasa pengen produktifnya di bidang bisnis, kalian bisa peluang-peluangnya dari potensi dari masing-masing ya. Kalau misalkan senang ngejahit, bisa mungkin ngejahit baju, ngejahit celana atau apapun itu yang suka masak. Mungkin kalau yang lebih senang lagi yang menantang ketika masaknya cuma bisa itu aja, bisa mencobain masak yang lain, tapi yang jelas makanannya yang layak untuk dimakan oleh lidah orang lain ya, bukan oleh lidah benar sendiri ya. itu. Aduh Nah, benar-benar kesindir jadi itu udah benar. ya. Tuh, kalau dia tuh juga sebetulnya nggak bisa masak, Kang Camar, jadi jangan merasa Oh iya, tersindir. sama berarti kita ya. Makanya Iya, di karena Jakarta setiap kurus orang kan mungkin. nggak bisa masak. Kenapa? Uh, Di Jakarta kurus karena nggak bisa masak sendiri. Ya. biaya hidup besar ya di Jakarta ya. Ya, di kebanyakan di kota-kota besar seperti itulah. Iya, iya, iya. Jadi mungkin buat teman-teman nih, sekarang kan ada Kang Camar sama Teh Rena yang produktivitasnya juga yang satu sebagai content creator, yang satu mungkin sudah menjadi reporter. Setiap orang punya apa ya produktifnya masing-masing. Nggak setelah nonton ini mungkin bisa menjadi dari pengalaman-pengalamannya Kang Camar sama Teh Rena menjadi inspirasi buat teman-teman. Saya lebih terpacu harus lebih produktif lagi, setiap harinya harus ada kegiatan yang memang harus berfaedah ya, harus bermanfaat kayak tadi Teh Rena bilang ya kalau nggak ada kegiatan atau apa sih nggak ada tujuan ya ngapain hidup gitu. Iya, terus oh iya, nih pertanyaannya kan apa namanya udah pada dewasa ya. Tadi Kang Camar juga mencetuskan apa ya usianya berapa. Jadi ketahuan ini sama penonton semua. Usianya tadi di 20 berapa ya? 21 apa 22 saya lupa. Udah kebilangnya Dua-dua. Teh Mas, Rena sama Kang Camar. aku paling paling muda di kantor, aku paling muda. Aduh, paling muda. Terus bangga ya paling muda udah bisa seaktif dan seproduktif ini. Luar biasa keren banget Kang Camar. Nah, yang membantu untuk mendorong lebih produktif itu apakah memang misalkan ada punya inspirasi dari siapa atau dari kayak suka nonton Mario Teguh kah atau siapa sih siapa lagi yang sumber-sumber yang suka begitu yang cewek tuh Mariana siapa Mary Riana. Mary Riana. Dari Riana. Apakah memang dari doi atau memang yang mendorong harus produktif itu karena keadaan, karena kondisi Teh Rena? Memang harus karena saya teh banyak panggilan katanya. Saya teh banyak job, jadi saya teh dituntut harus produktif. Panggilan Teh Rena nge-MC gitu. Teh Rena bikinin konten, Teh Rena jadi narasumber. Apakah memang dituntut sama keadaan memang harus produktif atau memang ada sosok atau tokoh yang menjadi inspirasi gitu buat Teh Rena? Wah, saya harus menjadi seseorang yang besar, seseorang yang memang luar biasa. Kalau dijawab ya. Kalau aku pribadi memang mungkin sedikit dibilang ambisius mungkin enggak juga ya. Tapi kalau saya pribadi sama kayak Camar. Jadi setiap melakukan sesuatu itu punya goals-nya, big goals kita tuh apa. Nah, yang setiap saya lakukan sekarang itu sebenarnya tujuannya ke sana gitu. Saya nggak akan nyebutin dong goals hidup saya apa ya.
Cuman setiap yang saya lakukan di sini sekarang tuh saya hidup menuju ke sana. Tetapi sebenarnya tetap kita mau tujuan apapun memang harus membahagiakan orang tua dan tetap ingat sama tujuan kita di akhir nanti gitu, di ya akhirat nanti seperti apa. Jadi ketika kita melakukan sesuatu jangan lupa juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan sampai kita terlalu terlena sama dunia tapi kita juga lupa akhiratnya seperti apa. Jadi kayak sekarang bikin konten nih. Kadang kemarin-kemarin saya selalu, bahkan sampai sekarang saya endorse buat UMKM Kabupaten Bandung. Kenapa? Karena saya selain untuk mendapatkan portofolio, saya pasti harus membantu usaha orang lain. Karena yang saya saya niatnya memang untuk membantu usaha mereka. Ketika kita tidak bisa membeli, ketika kita tidak bisa membeli produk mereka, ya udah kita promosikan dengan gratis, niatnya untuk membantu. Ya siapa tahu mungkin followers kita ada yang mau beli dan itu jadi rezeki buat mereka juga, dan mungkin aminnya jadi pahala buat kita juga untuk kayak gitu. Gitu. Dan itu bisa menjadi kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan tidak hanya terkhusus di bulan Ramadan aja, tapi maksudnya setiap harinya pun bisa melakukan kebaikan gitu ya Teh ya. Betul. Kalau versi Kangen Camar gimana nih? Untuk yang kalau aku pasti yang dapat membantu orang lebih produktif. Ya, terbesarnya pasti orang tua sih, orang tua dan keluarga dan teman-teman gitu. Aku merasa maksudnya gini, rezeki itu bukan soal materi aja, tapi teman yang baik, keluarga yang harmonis, orang tua yang penuh kasih sayang itu juga rezeki gitu. Dan aku ketika when I feel a little bit tired, I always remember my family, my friend gitu, dan itu bikin uplifting mood aja gitu. Itu sih salah satu hal yang selalu jadi acuan gitu, kayak aduh ini capek banget udah ke KPK malah langsung digeser ke DPR segala macem, padahal kan pengen pulang segala macem gitu kan. Tapi itu bikin enggak harus semangat gitu, apalagi anak baru harus banyak belajar dan segala macem. Dan kalau untuk sosok inspiratif sendiri, jujur ini aku masih merinding sih, kayak aku ketemu dengan orang-orang yang waktu kecil aku lihat di TV kayak Aryo Ardi, terus juga David Silahoy, pokoknya news presenter, news anchor yang pada keren-keren. Dan sekarang aku sekantor dan tiap pagi tuh ketemu mereka kayak, waduh, ntar gue kayak lu nih bentar lagi nih gitu, kayak gue harus bisa kayak lu gitu. Dan itu salah satu motivasinya juga sih. Dan maksudnya menjadi jurnalis itu bukan cuma sekedar gaya-gayaan, tapi benar-benar gimana seorang jurnalis itu harus kaya akan ilmu, kaya akan knowledge, menjadi mata dan telinganya masyarakat gitu, menyampaikan berita segala macamnya gitu. Jadi mungkin ini yang orang awam tuh nggak tahu bahwa jurnalis itu nggak segampang itu gitu, perlu pendalaman segala macamnya gitu, bukan cuma nampang di TV dan lain sebagainya gitu. Luar biasa ya. Dari keduanya memang yang utama adalah kedua orang tua ya. Betul. Ada pertanyaan lagi nih dari YouTube, dari Walianisha. Katanya, Kang Teh, hal apa aja sih yang buat ngeberantas rasa males saat bulan puasa? Gimana nih Teh Rena? Hal apa sih yang buat ngeberantas rasa males? Memang bawaannya terkadang males ya bulan puasa. Bener banget sebenarnya. Jadi Teh, aku nggak munafik juga. Lagi bulan puasa itu karena kita menahan nafsu makan dan haus gitu. Jadi benar-benar lemes, bawaannya pengen tidur. Apalagi kalau dekat kasur nih langsung aja pengennya tidur gitu. Makanya kalau aku pribadi, gimana caranya untuk nggak males adalah jauh dari kamar. Karena kalau udah masuk kamar, aduh kasur gitu. Jadi kalau aku pribadi benar-benar kenapa tadi aku bikin kayak jurnal seharinya kita jam segini ngapain, jam segitu ngapain, karena itu untuk menghindari kita dari rasa malas. Jadi kita tahu di saat kita, ternyata udah jam 9 nih, atau sekarang udah jam 4, kan udah ada jadwal nih live. Kalau kita ada waktu untuk live, ya udah live. Tapi kalau kita di hari itu nggak tahu mau ngapain, biasanya kita jadi malas. Karena kita bingung, ngapain nih aku hari ini, udah diem. Dari diam itu udah aja scrolling TikTok, IG, ya udah jadi mager aja terus seharian. Makanya kalau kita kalau aku pribadi ketika bangun, kalau mau produktif itu dari pas bangun langsung beresin, langsung berdiri, mandi, itu udah udah ngerubah satu hari. Kalau aku pribadi ya, ketika kita hari itu pas bangun udah malas-malasan, udah aja sehari malas kalau aku pribadi kayak gitu. Jadi
harus dari bangun udah diniatin hari ini aku produktif, jadwalinnya apa ya gitu. Pokoknya kalau aku tipsnya ya itu Lakuin sih, hajat bikin gitu ya. jadwal. Kenapa? Berarti tapi buat Teh Rena apa ya, nggak wasting time sih ketika lagi mager terus scroll mau TikTok, Instagram atau platform sosial media lainnya, karena itu menjadi referensi nggak sih untuk seorang Kalau content creator ya betul, ketika mager tapi kerjaannya cuman searching doang atau memang ngelihat ada di timeline gitu, itu menjadi sesuatu yang produktif sebetulnya sebagai content kalau creator ya Teh. pribadi ada jamnya sih. Karena aku content creator harus nyari apa ya, referensi juga. Aku perharinya minimal banget malah itu 3 jam. Kenapa? Karena aku sampai nyari lagu apa yang lagi hits. Terus media apa beneran. Karena susah banget sekarang cari konten-konten yang bagus. Terus gimana caranya bikin, misalnya kalau TikTok, gimana caranya kita FYP dan lain-lain. Nah, makanya aku bener-bener memori HP itu penuh buat nge-save-in video-video yang memang bagus dan viral gitu. Aduh 3 jam depan HP, puyeng banget. Tapi maksudnya kalau cuman Udah langsung 3 jam tanpa dong. mikir, iya, tanpa kalau main HP tanpa mikir, tanpa harus mencari, itu mungkin bisa enjoy aja. Tapi kan kayak ini tuh bener-bener harus dicari. Ini bagus nggak ya, harus mempertimbangkan gitu. Jadi Capek sih. cukup menguras juga ya. Nih kalau Kang Camar gimana nih? Kan kalau Kang Camar sebagai reporter sudah ada tadi jam-jamnya dan memang dituntut dalam pekerjaan ya gitu. Kadang suka ngerasa males nggak sih gitu saat lagi nge-reporter gitu, eh, suasana hatinya kadang sedang galau kah atau memang benar-benar lagi capek banget nih gitu, gimana sih untuk Oke. melawan semua kemalasan itu? Kalau menurut aku malas itu adalah sifatnya manusia gitu, sifatnya yang wajar. Cuma wajar itu ketika kita membiarkan rasa malas itu terjadi secara terus-menerus gitu. Malas wajar, cuman gimana caranya kita bisa uplift, bisa bangkit dari rasa malas itu gitu. Nah, kalau untuk di reporter sendiri, rasa malasnya itu misalnya aku ya kadang-kadang timbul itu ketika narasumber yang susah diwawancara. Karena misalnya, jadi dalam berita itu ada yang namanya Vox Pop. Vox Pop itu adalah satu pertanyaan yang ditanyakan sama banyak orang. Misalnya nih, gimana nih tanggapannya terkait dengan etilang segala macam. Kan nanya ke banyak orang. Misalnya minimal itu produser mintanya 8. Dan kita bahkan di satu tempat itu kita baru dapat tuh 3 dan itu susah banget. Dan itu yang bikin, duh malas nih, mana ada 5 lagi belum dapat ininya gitu. Dan itu cuman untuk mengatasinya adalah kita harus ingat bahwa ini adalah responsibility kita. Tiap kerjaan pasti punya tanggung jawabnya masing-masing, pasti punya punya hal yang memang itu kerjaan kita gitu. Misalnya nih, kalau misalnya influencer kan, misalnya nggak, pasti karena juga pernah ngerasain kayak, duh capek mau endorse tapi mager segala macam. Tapi kita ingat lagi bahwa itu emang kerjaannya kita gitu, emang responsibility-nya kita gitu, mau gimana lagi gitu. Dan itu yang harus diingat adalah ya ketika kita ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, menurut aku itu salah satu acuan biar kita biar kita menghilangkan rasa malas tersebut gitu. Karena aku yakin sih kalau misalnya dengan keinginan yang kuat, rasa malas itu pasti bakal kalah. Benar. Oke, luar biasa. Udah nggak kerasa nih dari tadi kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, sudah kejawab di YouTube dan Instagram juga. Kang Camar, Teh Rena, terima kasih banyak sharing-sharingnya, sangat menginspirasi sekali, sehat selalu pokoknya ya. Tapi sebelum ditutup nih, mungkin dari Kang Camar dulu untuk closing statement-nya atau tips-tips buat teman-teman yang masih menonton untuk lebih produktif lagi, boleh untuk closing statement-nya. Ya, jadi teman-teman semua mungkin aku kalau untuk istilahnya mengajarkan enggak, karena aku juga sama-sama masih belajar. Cuman yang bisa aku sampaikan dari pengalaman aku dan juga pengalaman yang aku lihat dari teman-temanku, seniorku segala macem, dan lingkunganku, bahwa produktif itu adalah ketika kita bisa menghasilkan sesuatu yang positif in every situation and condition gitu. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, ketika kita bisa dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak ada menjadi ada, itu adalah suatu wujud dari produktivitas. Sekecil apapun hasil kita, tapi kita ada peningkatan, itu lebih baik daripada masih sama dengan hari kemarin atau justru bahkan mengalami penurunan gitu. Dan buat teman-teman semua, kalau misalnya merasa malas, coba ingatlah apa aja harapan teman-teman. Tidak ada harapan yang bisa datang begitu saja tanpa kita melakukan apapun. So productivity itu betul-betul membantu kita seperti semacam kita menyusun tangga untuk
menuju goals yang ingin kita capai gitu. Jadi pokoknya tetap semangat terus, mau lagi bulan puasa, mau lagi pandemi COVID-19 sekarang masih rame gitu. Pokoknya tetap semangat dan ingat teman-teman bahwa usaha yang teman-teman lakuin itu pasti akan ada hasilnya gitu. Even kalau misalnya, kok gue udah usaha kayak gini tapi ternyata nggak dapet hasilnya kayak gini ya, percayalah bahwa Allah tuh bakal ngebales di aspek kehidupan lain gitu. Mungkin misalnya, di kerjaan agak seret nih, tapi di percintaannya kan Allah kasih misalnya pasangan yang baik, yang soleh-solehah kayak gitu loh. Jadi percayalah, beneran aku selalu percaya bahwa Allah tuh pasti adil gitu. Mungkin aku nggak beruntung dalam, aku nggak bisa milih, gitu kan. Aku nggak bisa milih lahir dari keluarga yang keluarganya Raffi Ahmad atau Atta Halilintar gitu. Tapi aku pasti ada kelebihan yang Allah kasih ke diri aku gitu. Tiap orang tuh pasti punya keunikan sendiri dan kelebihan sendiri masing-masing. Sepakat banget, Kang Camar, luar biasa. Ini closing statement-nya dari Rena atau tipsnya? Coba nih dari Moka gimana nih? Kayaknya ini bahagia banget ya. Kalau dari aku pribadi sih, kalau aku selalu tulis di pinggir kasur aku, jadilah selalu manusia yang bermanfaat. Ketika kita meniatkan diri kita untuk jadi manusia yang bermanfaat, maka setiap harinya kita mempunyai tujuan hidup. Nah, ketika kita mempunyai tujuan hidup, maka kita harus tahu step-stepnya seperti apa. Oh ya, ketika kita punya tujuan A, kita tahu dong menuju ke sana tuh harus ngapain aja. Nah, kita sebagai manusia harus selalu tujuannya ke situ gitu. Dan dari tips-tips aku sih, kalau selama Ramadan ini dan setahun kebelakang ini, aku selalu membuat jurnal setiap harinya seperti apa. Dan sebenarnya aku ada buku sih yang selalu, itu buku Kitab Rena banget, dibawa kemanapun. Ada jurnal atau planner 2021, di tiap harinya, di tiap bulannya ngapain aja, itu benar-benar ditulis. Kalau kalian misalkan nggak ada buku itu, lebih baik cari aja di Pinterest, tadi tipsnya, cari aja di Pinterest, jurnal atau planner 2021, itu sangat mempermudah buat Anda yang memang sulit untuk merencanakan sesuatu. Dan kalau Rena pribadi, karena pelupa, ketika kita bawa satu buku itu ya Rena lihat tetap ke situ gitu. Jadi gitu sih kalau dari Rena tipsnya. Karena tadi udah kerangkum semuanya sama Camar ya, jadi kalau Rena luar biasa, semoga bermanfaat tips and triknya, dan terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi untuk Kang Camar dan Rena yang sudah meluangkan waktunya sharing-sharing luar biasa pengalamannya, dan juga itu sangat menginspirasi gitu, luar biasa. Terima kasih juga kepada Ars University atau Ars TV yang sudah memfasilitasi. Wah, semakin canggih ya teknologi pada saat ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang tadi ketinggalan obrolannya apa aja, masih bisa ditonton ya di YouTube-nya Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung, dan ada juga di YouTube Ars TV. Kalian bisa lihat di situ apa aja sih obrolan kita di Sarasehan, sharing ramai seputar Ramadan kali ini, yang temanya atau judulnya produktif selama bulan Ramadan. Nah, diingatkan lagi buat teman-teman yang pengen jalan-jalan ke Kabupaten Bandung, nggak usah bingung-bingung, kalian bisa download aja langsung aplikasi Bandung Edun. Di sana semuanya ada referensinya, terus jaraknya juga ada, pokoknya lengkap deh. Terus buat teman-teman yang mau itu fresh graduation ataupun yang masih kebingungan mau masuk kampus mana atau jurusan apa, di Ars University juga banyak jurusan-jurusan, dan ada yang baru buka tadi yang ada di iklannya ya, yang suka perfilman, TV, yang senang untuk di broadcasting, ada jurusan baru juga di Ars University. Sekali lagi Diana mengucapkan terima kasih banyak untuk pihak-pihak yang terlibat, untuk tim dari Ars University, Kang Camar, Teh Rena. Sampai jumpa di event-event selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Teh Diana, teman-teman semua, Teh Rena. Hatur nuhun. Dadah.
Indonesia. It's so lovely to be introduced to you. My name is Topaz Peretz. I am the founder and president of Asymmetry Movie Studios and Asymmetry University. So we will be providing 2 degrees, film production degree and screenwriting degree, both which will make you very successful in the film industry, especially here in Indonesia. Ya bener banget Arsnesia, jadi untuk kamu yang punya interest di bidang industri film nih, boleh langsung nanti daftar di program studi terbaru kita, di program studi film production dan juga screenwriting. Itu adalah hasil kolaborasi dari Ars University dan juga Asymmetric Movie University. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kalian bukan cuma belajar tentang teorinya aja, tapi nanti setelah kalian lulus akan langsung ditarik untuk kerja di atmosfer kerja industri film Hollywood. You Ars? Yes, we are.